Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Prayatno, yang terhormat dosen pengampu MK, Pak Dr. Malan Usmani Putra MP. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang teknologi benih tanaman sayuran. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ialah tanaman sayuran adalah salah satu komoditas utama yang dibudidayakan di Indonesia. Di antaranya adalah kangkung, bayam, dan selada. Ini yang menjadi latar belakang saya karena saya akan mengambil dari tanaman kangkung, bayam, dan selada. Tanaman ini memiliki nilai gizi yang tinggi dan permintaan pasar yang terus berkembang. Salah satu faktor dalam budidaya sayuran adalah kualitas dan teknologi benihnya. Kita langsung saja. Yang pertama ialah tujuan penulisan dan pembuat tulisan. Tujuannya adalah meluaskan teknologi perbanyakan benih tanaman kangkung, bayam, dan selada. Memanfaatkan penulisan adalah meningkatkan pengetahuan tentang teknologi benih pada tanaman sayuran. Ini adalah karakteristiknya dan ada nama latinnya dari kangkung. Sayuran yang tumbuh cepat. Kangkung adalah tanaman sayuran yang tumbuh cepat dan dapat dibudidayakan dengan mudah baik di air maupun di darat. Bayam adalah sayuran daun yang sering digunakan dalam konsumsi harian. Selada ialah sayuran yang banyak dikonsumsi di pasar internasional. Budidaya sayuran ini dari aspek seperti pemilihan benih yang unggul, pemeliharaan yang tepat, serta pengendalian hama dan penyakit. Teknologi benih dalam pertanian. Benih merupakan komponen utama dalam pertanian yang menentukan keberhasilan dalam budidaya tanaman. Ada beberapa poin yang harus dilihat ialah karakter, perbanyakan benih, pemeliharaan, dan penyimpanan benih. Kita masuk ke yang pertama ya, karakter. Kangkung berukuran kecil, benihnya berukuran kecil, berbentuk bulat hingga oval dengan permukaan licin, namun daya kecambannya sangat tinggi. Bayam berbentuk kecil, berwarna coklat kehitaman dan memiliki permukaan kasar namun daya simpan yang terbatas. Benih selada memiliki ukuran yang sangat kecil dan mudah hancur. Oleh karena itu, benih ini harus ditangani dengan hati-hati agar tidak rusak. Yang kedua ialah perbanyakan benih. Perbanyakan benih kangkung dilakukan dengan menanam benih langsung ke tanah atau media tanam. Benih bayam dapat disemai langsung ke lahan yang melalui pembibitan terlebih dahulu. Dan yang ketiga ialah perbanyakan benih selada. Dilakukan dengan cara penyemaian benih di tempat persemaian terlebih dahulu. Yang ketiga ya, pemeliharaan benih. Pemeliharaan benih kangkung meliputi peraturan kelembapan tanah, pemberian nutrisi yang cukup, pemangkasan, dan lain-lain. Yang kedua ialah benih bayam melibatkan pengaturan jarak tanam yang cukup, pemeliharaan yang rutin, dan pemberian pupuk organik. Selada perlu dilakukan proses dan tahapan yang sangat, terutama dalam tahapan benih terhadap penyakit, kutu daun, busuk akar, dan hama. Yang keempat ialah semua benih kangkung, bayam, dan selada melainkan daya penyimpanan benihnya harus dilihat dari suhu. Suhu benih sebaiknya disimpan pada suhu yang standar. Suhu idealnya ialah antara 8 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses metabolisme pada benih, mengurangi daya simpan dan menurunkan daya kecambah benih. Oleh karena itu, penyimpanan dalam ruang yang dingin dan stabil sangat penting. Beberapa produsen benih sering menempati benih di ruangan yang dingin yang bisa diatur tingkat kerendahan suhu untuk menjaga suhu tetap rendah dan stabil.
Nah, dari kesimpulannya ialah mengenai teknologi benih tanaman sayuran mencakup beberapa poin penting yang mendukung peningkatan produksi pertanian, efisiensi, dan ketahanan pangan, serta keseluruhan teknologi benih tanaman sayuran berperan besar dalam meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan, serta mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari sarannya ialah perlu didorong untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi benih terbaru, baik melalui pelatihan maupun subsidi pemerintah untuk alat dan benih berkualitas. Dari poin penerapan pemeliharaan penyimpanan, perbanyakan dari karakteristik tersebut, saran-saran diharapkan sektor pertanian sayuran dapat berkembang lebih efisiensi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Baik, itu saja paparan materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam jarata buat kita semua.